Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Semua agama termasuk Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Salah satu perbuatan yang harus dihindari adalah perzinaan. Perzinaan dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa zina merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Zina muhsan. Zina ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan melakukan perselingkuhan serta melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Biasanya, jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan mahram. Selain melanggar agama, jenis zina ini juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, hindari perbuatan zina dan lakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah secara agama. Sahabat beriman, zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam dan akan menyebabkan dosa bagi pelakunya. Islam telah menetapkan hukum untuk pelaku zina. Hukuman tersebut dibedakan berdasarkan jenis zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan, yang dilakukan oleh orang yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Pelaku zina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Pelaku zina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sedangkan pelaku zina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman ini berdasarkan hadis tersebut. Berzina dikategorikan dalam dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Allah akan pula menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak bertaubat. Dampak buruk dari zina selain ganjaran dosa besar adalah terjangkit penyakit seks menular. Dosa zina adalah suatu perbuatan bersenggama yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan atau hubungan pernikahan. Tak hanya itu saja sahabat beriman, dosa zina juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah terikat dengan pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istri atau mahramnya. Arti perbuatan zina tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, akan tetapi juga bagi seorang perempuan yang telah menikah dan bersenggama dengan seorang laki-laki yang bukan suami sahnya. Perbuatan zina tidak hanya perbuatan dosa besar saja, akan tetapi juga akan menghilangkan cahaya pada wajah dari pelaku. Perbuatan zina akan menghancurkan harga diri seseorang di hadapan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itulah, seorang pezina akan memiliki wajah yang terlihat suram, gelap, dan tidak segar sebab cahaya pada wajahnya telah hilang. Inilah 5 dampak yang didapatkan bagi pelaku zina. Yang pertama, mendorong pelaku untuk durhaka kepada orang tua, memutus kekerabatan, dan melakukan bisnis haram. Yang kedua, menyebabkan keburukan dunia dan akhirat, serta dikelilingi oleh perbuatan maksiat lainnya. Yang nomor 3, membutuhkan sanksi yang ketat, termasuk diasingkan selama setahun dari daerahnya untuk pezina yang belum menikah, dan dirajam atau dilempari batu hingga mati untuk pelaku yang pernah menikah atau masih berkeluarga. Yang keempat, menyebabkan tersebarnya wabah penyakit berbahaya dan penyakit kelamin yang sulit diobati, seperti sifilis, HIV, dan lain-lain. Yang nomor 5 adalah membuka peluang bagi keluarga untuk terjerumus dalam perbuatan serupa dan menyebabkan balasan amalan solehnya hilang sehingga bangkrut pada hari kiamat. Sahabat beriman, semoga dengan penjelasan ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan jangan sampai kita terlena dengan hawa nafsu dunia yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan.
sehingga hal itu membuat kita menjadi rugi di dunia dan akhirat. Sebarkanlah video ini kepada kerabat kalian agar lebih bermanfaat dan menambah pahala untuk kita. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.